Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kelor naik daun. Saudara-saudara, berapakah harga seikat kelor di pasar saat ini? Entahlah, saya pun tak tahu. Tetapi yang jelas, kelor saat ini lagi naik daun. Ya, itu dimulai ketika Nono, sang juara Olimpiade Abakus Internasional, ya, seorang siswa SD kelas 2 asal Burayan Amarasi, menyampaikan ke publik bahwa beliau sejak kecil sudah mengkonsumsi kelor. Kelor itulah yang membuat Nono menjadi seorang anak yang jenius, anak yang cerdas, dan bisa menjadi juara Olimpiade Abakus Internasional. Itu cerita yang menarik, ya, cerita yang sangat luar biasa. Gara-gara itulah kelor yang dalam beberapa waktu terakhir sudah tidak didengar lagi kabar beritanya, kini naik daun lagi, ya. Kelor naik daun lagi. Bahkan inspirasi dari Nono itu membuat berbagai pihak melakukan terobosan-terobosan di bidang pendidikan. Di Kota Kupang misalnya, ya, Dinas Pendidikan Kota Kupang mencanangkan anak-anak sekolah di Kota Kupang wajib makan makanan yang mengandung kelor setiap hari Rabu dan hari Jumat. Lalu di sekolah-sekolah yang ada lahannya ditanami kelor. Ya, memang luar biasa inspirasi dari seorang Nono. Dan di kota, mulai hari Rabu dan hari Jumat, kita akan menyaksikan anak-anak sekolah ke sekolah membawa makanan yang mengandung kelor untuk disantap di sekolah. Ya, kelor lagi naik daun. Ini akhirnya membuat saya berpikir ke beberapa tahun silam. Dulu kelor itu adalah sahabat rakyat, ya. Sayur yang sangat merayat, karena memang kelor adalah jenis sayuran yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Orang sudah makan kelor dari dulu. Dari zaman nenek moyangnya orang sudah makan kelor. Jadi sebenarnya tidak perlu diajari bagaimana cara makan kelor atau cara memasak kelor, ya. Cuma kelor akhirnya menjadi booming lagi ketika kelor bergeser posisinya dari dapur menuju ke panggung politik. Ya. Ketika kelor masuk panggung politik, kelor menjadi narasi-narasi politik, kelor pun booming lagi. Rakyat diminta untuk tanam kelor di kebunnya, tanam kelor di lahannya. Setelah orang menanam kelor, mereka kebingungan. Di manakah mereka mesti memasarkan kelor? Dan siapakah yang akan membeli kelor-kelor itu? Ya, kalau memang pasarannya tidak jelas, kalau memang belum ada pihak yang mau membelinya, tidak apa-apa. Jadikan kelor sahabat setiap hari, ya, sebagai sayur wajib, sayur paling cepat untuk dimasak. Karena memang kelor mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya dalam masa pertumbuhan seperti anak-anak. Ya, kelor memang lagi naik daun. Ya, saya berharap, ya, berbagai program yang masih bertalian dengan kelor, yang masih bersentuhan dengan kelor, mestinya didesain secara baik dan benar. Jangan hanya menciptakan program untuk ABS asal Bapak senang, atau menciptakan program untuk sekadar ada program, atau menciptakan program hanya untuk gagah-gagahan, atau menciptakan program hanya untuk bahwa ada yang baru.
Tidak seperti itu. Kalau Kelor sudah menjadi prioritas, maka harus ditata, harus diatur supaya Kelor itu tetap menjadi fokus, tetap menjadi prioritas, tetap menjadi perhatian, bukan hanya sekedar narasi-narasi politik. Ya, mudah-mudahan kebijakan pemerintah di Kota Kupang ya yang mewajibkan anak-anak makan kelor hari Rabu dan hari Jumat akan melahirkan nono-nono yang baru di Kota Kupang. Dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan support dari orang tua. Bagi saya ini hal yang positif ya, anak-anak diminta untuk makan kelor. Tetapi saya harap ini harus didesain secara baik ya, supaya program ini bertahan, berdampak, dan ada kontinuitasnya. Jangan sekadar program dadakan atau hanya sekedar ABS asal Bapak senang. Ya, terima kasih ya untuk Nono yang sudah menginspirasi. Berkat Kelor, Nono menjadi seorang anak jenius, dan ya, karena Nono lah maka Kelor di NTT naik daun lagi. Walaupun sempat mati suri karena narasi-narasi politik yang tak punya makna. Terima kasih. Tuhan memberkati.